sadar mereka juga ada di dalam kita, sehingga dunia percaya. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang kembali. Topik kita hari ini adalah salah satu ciri khas yang paling terlihat dan seringkali disalahpahami dalam iman Katolik, yakni penghormatan kepada Maria dan Orang Kudus. Sebagai calon yang mau memasuki persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, sangat penting untuk membedakan dua konsep kunci ini. Kami ingin menegaskan kembali, yang pertama, penyembahan atau adorasi atau latria. Ini adalah penghormatan mutlak yang hanya diberikan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saja. Dan istilah yang kedua yaitu penghormatan atau venerasi atau dulia. Ini adalah penghormatan karena teladan dan perantaraan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang kudus, terutama kepada Maria. Saudara, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan atau mempraktikkan penyembahan terhadap ciptaan. Nanti jatuhnya menjadi berhala. Maria dan Orang Kudus adalah ciptaan, tetapi mereka adalah ciptaan yang telah dimuliakan oleh rahmat Allah. Kita mulai membahas tentang Maria, Bunda Allah dan teladan. Saudara-saudari, Maria menduduki tempat yang unik di dalam gereja karena peran yang diberikan Allah kepadanya dalam sejarah keselamatan. Ada 4 dogma tentang Maria, dan keempat dogma tentang Maria ini pada saat yang bersamaan juga secara tidak langsung menjelaskan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dogma pertama adalah Theotokos, Bunda Allah. Kami menghormati Maria sebagai Bunda Allah karena ia melahirkan Yesus Kristus yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Menghormati bundanya berarti menghormati Yesus sendiri, Sang Putra Allah. Menyebut Maria sebagai Bunda Allah berarti menegaskan iman kita bahwa Yesus adalah Allah. Dogma yang kedua tentang Bunda Maria tetap perawan. Nah, dasar dogma ini adalah karena Kristus adalah Allah, maka proses pembentukannya sebagai janin, sebagai manusia, tidak memerlukan campur tangan benih laki-laki, namun oleh kuasa Roh Kudus saja. Dengan demikian, keperawanan Maria tetap tidak terganggu. Dogma yang ketiga, Immaculata Konsepsi atau Maria dikandung tanpa noda. Sejak saat dikandung, Maria dilindungi dari noda dosa asal karena dipersiapkan Allah sebagai bibit yang layak bagi putranya. Gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria dikuduskan Allah sejak ia terbentuk di dalam kandungan ibunya. Bunda Maria dikuduskan, yaitu dibebaskan dari noda dosa, sebab ia dipersiapkan oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya yang kudus dan yang tak berdosa. Dengan demikian, kekudusan Bunda Maria sesungguhnya merupakan karunia Allah yang diberikan kepada Maria demi tugas istimewanya sebagai bunda bagi Sang Putra Allah. Dan yang keempat yaitu dogma tentang Maria diangkat ke surga. Dan pada akhirnya hidupnya Maria di dunia, Maria diangkat ke surga, baik jiwa maupun raganya, sebagai buah sulung penebusan yang dicapai oleh Kristus. Karena Bunda Maria bebas dari noda dosa asal, dan karenanya juga tidak berdosa sepanjang hidupnya, maka ia menjadi yang pertama dari seluruh orang beriman yang menerima janji Kristus akan mahkota kehidupan abadi. Saudara-saudari, sebagai penutup pembahasan tentang Maria kali ini, saya ingin mengatakan bahwa kami
memohon Maria untuk mendoakan kami. Di surga ia dekat dengan putranya. Kami mengikuti teladan Injil di perkawinan di Kana, di mana permohonan Maria membuat Yesus melakukan mujizat pertamanya. Ia adalah pendoa perantara yang paling kuat bagi kita di hadapan Kristus. Dan poin kedua dalam pembahasan video kita adalah tentang orang kudus, persekutuan para kudus dan teladan. Saudara-saudari, konsep orang kudus berakar pada keyakinan kami tentang persekutuan para kudus. Gereja adalah satu tubuh dalam Kristus yang terdiri atas 3 bagian. Gereja pesiara, gereja yang masih hidup di dunia ini. Kedua, gereja yang menderita, yaitu gereja yang ada jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Dan yang ketiga adalah gereja yang jaya, yakni orang-orang kudus di surga. Nah, ketika kita menghormati dan meminta doa orang kudus, kita sedang berinteraksi dengan gereja yang jaya. Gereja pesiara dan gereja yang jaya. Siapakah gereja yang jaya itu? Mereka adalah pendoa perantara dan mereka adalah teladan. Di dalam tubuh Kristus kita semua dipanggil untuk saling mendoakan. Jika kita meminta teman di bumi mendoakan kita, mengapa kita tidak meminta orang kudus di surga yang telah mencapai kesempurnaan dan kini melihat wajah Allah untuk mendoakan kita juga? Mereka tidak menggantikan Kristus sebagai satu-satunya perantara. Sebaliknya, mereka berpartisipasi dalam satu perantaraan Kristus itu. Orang kudus juga memberi kepada kita contoh hidup yang konkret tentang bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan Injil selama kita masih di dunia ini. Mereka adalah bukti bahwa kekudusan dapat dicapai. Ada satu poin tambahan dalam pembahasan video ini, yaitu tentang perbedaan doktrinal kunci, yakni tentang api penyucian. Saudara-saudari, karena kita membahas persekutuan para kudus, dan kita membahas bahwa gereja kita juga termasuk adalah jiwa-jiwa di api penyucian, maka kita perlu menyentuh tentang api penyucian. Sebuah perbedaan doktrinal antara gereja Katolik dan gereja-gereja Kristen lainnya. Ini adalah ajaran yang mungkin terasa asing bagi Anda. Gereja Katolik percaya bahwa seseorang yang meninggal dalam rahmat Allah, tetapi masih memiliki keterikatan pada dosa-dosa ringan, atau membutuhkan pembersihan dari hukuman sementara atas dosa, harus mengalami penyucian setelah kematian dan sebelum memasuki kemuliaan surga. Api penyucian bukanlah neraka atau hukuman kekal. Ini adalah proses penyucian yang menyakitkan namun penuh kasih. Kami percaya bahwa doa-doa kita, terutama dalam Ekaristi, dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian mencapai surga lebih cepat. Inilah mengapa kami berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia. Saudara-saudari yang terkasih, penghormatan kepada Maria dan orang kudus serta pemahaman tentang api penyucian adalah cerminan dari keyakinan kita yang mendalam akan kesatuan gereja yang melampaui kematian. Semua ini mengarahkan kita kembali kepada Kristus, sumber dari semua kekudusan. Kami mengajak Anda untuk membuka hati dan pikiran Anda terhadap ajaran ini. Melihat ajaran ini bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai jalan yang diperkaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudari, pada video berikutnya kita akan membahas liturgi dan praktik hidup sehari-hari. Tata perayaan Ekaristi atau misa, doa-doa, dan moralitas Katolik.